Habib, ulama, ustadz, dan tokoh masyarakat semuanya hadir di sini. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Deddy Mulyadi? GRIB Jaya seperti banyak ormas lainnya memiliki kedekatan dengan masyarakat. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan mulai dari menjaga parkiran, mengamankan acara, hingga mengelola lahan. Baru-baru ini ormas ini diminta untuk bertugas di Bali, mengamankan sebuah lahan milik seorang pengusaha luar pulau. Namun, kedatangan mereka di Bali justru menuai kontroversi. Warga Bali lebih memilih pecalang, petugas keamanan tradisional untuk menjaga ketertiban. Lalu mengapa GRIB Jaya ini justru ditolak di Pulau Dewata? Apa yang membuat ormas ini begitu kontroversial? Tapi memang eksistensi organisasi masyarakat sering menjadi sorotan. Banyak yang percaya bahwa ormas dapat membawa perubahan baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun tak jarang ormas jadi bahan perdebatan. Ada yang mendukung ormas sebagai wadah yang penting untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan keadilan sosial. Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan peran dan dampaknya dalam masyarakat. Kita semua pasti tidak asing dengan oknum-oknum ormas yang terlibat dalam aksi premanisme, bukan? Lantas, apakah kita benar-benar membutuhkan ormas? Apakah ormas bisa membawa perubahan positif atau justru menjadi sumber perdebatan yang tak kunjung usai? Habib, ulama, ustadz, dan tokoh masyarakat semuanya hadir di sini. Mari kita lihat. Kehadiran ormas GRIB Jaya di Bali untuk mengamankan sebuah lahan ternyata bukan hanya mencuri perhatian, tapi juga memicu gelombang pro dan kontra yang tak terelakkan. Banyak warga Bali yang merasa terancam dengan kehadiran mereka, menganggap bahwa petugas keamanan adat setempat atau pecalang sudah lebih dari cukup untuk menjaga ketertiban di Pulau Dewata. Bahkan Wakil Gubernur Bali Inyoman Giriprasta dengan tegas menilai bahwa tanpa GRIB Jaya pun, keamanan Bali sudah terjamin oleh pecalang yang sudah lama dipercaya. Namun itu baru permulaan. Kehebohan semakin meningkat ketika GRIB Jaya kembali beraksi, kali ini di Kalimantan Tengah. Publik terkejut melihat sekelompok massa yang mengklaim diri sebagai bagian dari GRIB Jaya melakukan aksi penyegelan terhadap sebuah pabrik di Kabupaten Barito Selatan. Aksi ini dipicu oleh tuduhan bahwa pihak pabrik belum membayar kewajiban senilai 1,4 miliar rupiah kepada seorang warga. Kejadian ini bahkan sampai membuat Gubernur Kalimantan Tengah angkat bicara. Gubernur Agustiar Sabran tidak tinggal diam. Ia mengecam keras tindakan GRIB Jaya dengan menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang dikuasai oleh ormas, melainkan negara yang berlandaskan pada konstitusi. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan juga tidak kalah tegas. Ia mengungkapkan bahwa tindakan GRIB Jaya sudah melanggar hukum dan ia berjanji akan menindak tegas aksi penyegelan tersebut. Namun masalah tak berhenti sampai di situ. Pernyataan Hercules yang dengan lancang menyebut purnawirawan TNI sebagai bau tanah langsung menyulut api kemarahan di berbagai kalangan. Salah satunya datang dari aktivis asal Makassar, Andi Jamal Kamarudin Daeng Masiga, yang lebih dikenal dengan nama Om Battle. Om Battle yang merasa tersinggung dengan ucapan tersebut langsung melontarkan tantangan sengit. Ayo berduel 1 lawan 1. Hercules, saya Om Battle tetap akan mencari kamu. Dan saya akan tantang kamu dalam satu sarung. Jika kau orang kebal, saya akan buktikan kekebalanmu itu dimanapun juga kau berada. Tapi yang terjadi selanjutnya jauh lebih gila. Alih-alih menerima tantangan itu, puluhan anggota GRIB Jaya justru merangsek ke rumah Om Battle, menciptakan ketegangan yang hampir berujung bentrokan. Untungnya Om Battle kebetulan sedang tidak ada di rumah. Tapi apakah ini membuatnya mundur? Tentu saja tidak. Dengan penuh semangat, Om Battle ini malah kembali menantang Hercules untuk bertarung. Bahkan ia menegaskan, jangan sembunyi di belakang siapapun, termasuk Presiden Prabowo. Prabowo selaku presiden, jangan berlindung di presiden itu. Tapi coba kita secara adil untuk menghadapi Om Battle secara pribadi. Di sisi lain, GRIB Jaya meskipun tergolong ormas muda sudah mencatatkan diri dalam sejarah sebagai ormas yang penuh kontroversi. Aksi-aksi mereka tidak hanya mengusik ketenangan, tetapi juga membangkitkan ketakutan. Salah satu insiden yang paling mengguncang terjadi pada bulan April lalu, di mana anggota GRIB Jaya terlibat dalam pembakaran 3 mobil milik kepolisian di kawasan Harjamukti, Depok.
Kejadian ini memicu kegemparan luar biasa dan tak lama setelahnya terungkap bahwa insiden ini dipicu oleh penangkapan seorang tokoh kunci dalam ormas ini, TS, yang juga menjabat sebagai Ketua Ranting GRIB Jaya di Kelurahan Harjamukti. TS diduga melakukan pengancaman dan penganiayaan terhadap petugas yang langsung memicu tindakan kekerasan yang lebih besar. Polda Metro Jaya pun menetapkan 5 tersangka, 4 diantaranya adalah anggota GRIB Jaya. Namun ketegangan semakin memuncak ketika sang pemimpin GRIB Jaya Hercules turut memanaskan situasi. Ketika Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengancam akan membubarkan ormas yang dinilai meresahkan, Hercules tidak tinggal diam. Alih-alih menyelesaikan masalah secara damai, ia justru membalas dengan ancaman yang mengguncang hati semua pihak. Hercules bersumpah akan menggerakkan 50.000 anggotanya untuk menggeruduk gedung sate kantor Gubernur Jabar jika Deddy melaksanakan niatnya membubarkan ormas-ormas yang mengganggu ketertiban. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Di balik kabar miring yang menimpa, tak sedikit juga publik yang mempertanyakan asal-usul ormas ini. Berdiri sejak tahun 2012, GRIB Jaya bukan sekadar organisasi biasa. Ini adalah sebuah entitas raksasa yang sudah mengukir namanya dengan darah dan keringat. Dipimpin oleh Hercules, seorang legenda hidup yang lebih dikenal sebagai penguasa Tanah Abang, GRIB Jaya berkembang menjadi kekuatan yang tidak bisa dianggap sepele. Ormas ini sudah merambah ke seluruh pelosok negeri dengan 294 anggota Dewan Perwakilan Daerah, 280 anggota Dewan Perwakilan Cabang, dan 708 pengurus anak cabang. Tidak mengherankan jika GRIB Jaya ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Di balik ormas ini ada sosok Hercules yang menjadi pilar utama kekuatannya. Seorang tokoh yang pernah menjadi raja preman di Tanah Abang, tak terkalahkan dan ditakuti oleh banyak orang. Di era 90-an, Hercules dikenal sebagai sosok yang berani menantang gangster-gangster besar yang menguasai Jakarta. Ia bukan sekadar pemimpin, tetapi simbol kekuatan yang tak tergoyahkan. Dari tangan kekuatannya inilah GRIB Jaya lahir dan terus tumbuh menjadi imperium yang tak kenal takut, siap menguasai segala tantangan. Tapi ada satu lagi faktor yang membuat GRIB Jaya tumbuh dengan luar biasa cepat, dan itu adalah keterlibatan Presiden Prabowo Subianto. Sosok yang terhormat dan ditakuti ini, yang dihormati oleh Hercules adalah utang budi yang dalam, turut memperkuat eksistensi GRIB Jaya. Prabowo tidak hanya sekedar menjadi figur penting, tetapi juga diangkat sebagai Dewan Ketua Pembina. GRIB Jaya tidak hanya berhenti sebagai ormas biasa, ia bertransformasi menjadi ikon nasionalisme. Pada awalnya bernama Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB, ormas ini tidak hanya bergerak untuk kepentingan kelompok semata. Tetapi pada tahun 2019 dengan saran dari Prabowo, nama ormas ini diubah menjadi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya atau GRIB Jaya, memeluk asas Pancasila dengan penuh keyakinan. Namun dengan segala kekuatan dan pengaruh yang dimiliki GRIB Jaya, keterlibatan mereka dalam politik tak terhindarkan. Di setiap pemilu 2014, 2019, dan 2024, GRIB Jaya berdiri tegak di garis depan mendukung Prabowo. Mereka menjadi garda terdepan, menyorakan dukungannya dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi di tahun 2022, ketegangan mulai mereda. Presiden Prabowo setelah semua dukungan yang diberikan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Dewan Pengurus Pusat GRIB Jaya lewat sebuah surat resmi dari DPP Partai Gerindra. Namun jika dibandingkan dengan beberapa ormas besar di Indonesia, GRIB Jaya ternyata masihlah sangat kecil. Bayangkan saja jika kita bandingkan ormas milik Hercules ini dengan pemuda Pancasila, maka GRIB Jaya ini seakan hilang di antara bayang-bayang raksasa. Pemuda Pancasila, ormas yang sudah menjulang sejak masa Orde Baru, dikabarkan memiliki 10 juta anggota, yang tersebar di seluruh pelosok NKRI dengan jumlah anggota yang mencengangkan. Pemuda Pancasila jelas menjadi Goliat yang jauh lebih besar daripada GRIB Jaya. Terlebih lagi ormas ini sudah ada sejak 28 Oktober 1959, melampaui usia GRIB Jaya yang baru berdiri di tahun 2012. Tak hanya itu, jika kita bicarakan tentang Barisan Ansor Serbaguna atau yang lebih dikenal dengan Banser, maka GRIB Jaya jelas kalah telak. Banser yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama bahkan lebih besar lagi.
Ormas yang saat itu tercatat memiliki 8,1 juta anggota, jauh lebih besar dari GRIB Jaya. Ini bukan tanpa alasan. Banser sudah berdiri sejak 1937, jauh sebelum GRIB Jaya ini lahir, dan sudah memiliki akar yang sangat dalam sejarah Indonesia. Jelas, Banser lebih legendaris dan lebih tersebar dengan pengaruh yang tak bisa dianggap enteng. Dengan perbandingan ini, GRIB Jaya seakan terlihat kecil dibandingkan dengan ormas-ormas lain yang telah berakar kuat dalam sejarah Indonesia. GRIB Jaya meskipun berkembang pesat, tetap harus melawan bayang-bayang besar ormas yang jauh lebih tua dan lebih kuat. Jadi, sejauh mana GRIB Jaya akan mampu bertahan dan mengukir namanya di tengah raksasa-raksasa ormas yang sudah lebih dahulu berdiri tegak?